Oke, balik lagi dengan gue Nandika and welcome to Breakdown Bros Podcast episode ke-6. Nah, kali ini kita spesial banget nih, bakal ngebahas dan ngobrolin tentang film superhero yang baru aja tayang. Nih, para fanboy-fanboynya DC nih pasti udah kenal banget sama film ini nih sejak lama. Yaitu, siapa lagi kalau bukan The Batman. Nah, gua kali ini kedatangan seorang reviewer dan content creator juga. Kalian pasti udah ngeliat dan sering berulang kali kalian temuin di page YouTube kalian nih. Kalau misalkan kalian suka film. Everybody please welcome Mas Arya dari Cinecrip. Wih. Halo. Apa kabar, Mas? Thank you sudah mengundang. Halo. Dari mana, Mas? Ya biasalah, dari jalanan aja. Gider ya. By the way, lu udah nonton The Batman belum nih? Alhamdulillah sudah ya. Sudah. Ya. Gimana Untungnya. keramaian The Batman kemarin lu nonton? Oh gila lah, rame banget lah. Itu gua nonton hari pertama full ya bioskop gitu Full. ya. Iya, jadi kayak bener-bener ternyata orang-orang banyak juga yang mau nonton ini gitu Banyak ya. juga yang pengen menghabiskan 3 popcorn. Iya bener. Gue sih nggak makan ya, takut gue kebelet takut apa gitu ya. Jadi Soalnya gua filmnya makanya 3 jam kan, bener kan? Bener. Filmnya 3 jam. Waktu itu nonton jam 7, setengah 8, beresnya jam 10 lebih gitu lah. Oh iya. Jadi kayak wah parah lama juga ya. Lu puas nggak tapi 3 jam tuh nonton Batman? Tapi ya alhamdulillah gue nonton Batman 3 jam nggak tidur gitu. Jadi itu indikasinya gue suka gitu. Suka ya? Kalau gue sampai tidur gitu ya. Itu kan memperkenalkan 3 karakter barunya Batman kan, ada The Riddler, benar, Batman ada sama Riddler. Penguin. Yes, Nah, yes. itu lu puas nggak sama karakter-karakter itu, Mas Arya? Sama Catwoman kali ya satu lagi. Ya sebenarnya ada banyak juga sih di situ ya. Ada kayak apa namanya? Karakter-karakter yang udah kita lihat di film Batman sebelumnya juga kan banyak. Ada juga ya? Tapi gue merasa cukup puas aja sih. Nggak ngerasa kayak terlalu banyak karakter juga sih. Gitu. Nggak terlalu. Cuman kayak gue nonton Avenger gitu kan, deret gitu banyak semua ada gitu ya. Atau Winter Soldier gitu ya atau apa gitu. Ini enggak, gue bukan ngomongin film sebelumnya. Enggak, gue tahu. Yeah. Cuman berarti darknya ini nggak seperti film-film DC yang lainnya atau berbeda atau gimana menurut lo? Nah ini yang gue suka sih sebenarnya ya. Sebenarnya gimana ya, orang ngomongin DC dark gitu ya. Ya emang kayak gitu aja kali ya filmnya karena apa namanya, karakternya kayak gitu Batman yang emang orang tuanya dibunuh, ya gimana lu nggak dark gitu ya. Jadi depresif ya gitu ya. Jadi pas gue lihat film ini sebenarnya yang bikin beda justru gue ngelihat treatment ceritanya aja sih gitu. Yang nggak pernah gue lihat di film Batman sebelumnya gitu. Kalau film Batman sebelumnya kan kayak lebih action gitu ya, action oriented gitulah gitu. Dan di sini tuh kayak dibalikin gitu, nggak pernah ada lagi, bukan nggak pernah ada ya, jarang banget gitu action orientednya, justru lebih kayak cerita detektif gitu. Nah itu tuh, gue tuh. singgung detektif tuh, katanya ini seperti film-film misteri detektif gitu, kayak film Seven atau Iya, film-film benar. yang kayak ya lo bukan ke superhero-nya, malah justru ke story-nya ya. Iya, lebih benar. lebih kayak gitu ya. Iya, Tapi lu benar. cukup puas sama nuansa detektif kayak gitu, Mas Arya? Gue sih cukup suka ya. Ya itu dia, balik lagi karena gue belum lihat iterasi Batman yang kayak gini gitu di sebelumnya, di film-film sebelumnya gitu. Oh, Film iya. sebelumnya kan kayak ya gue nonton Batman tuh baru mulai filmnya Tim Burton lah ya. Batman, Maksudnya iya. itu kan yang basic banget gitu. Basic. Terus ada lagi filmnya Nolan gitu yang mungkin Dark lebih Knight. kayak apa namanya, action heist gitu kan. Ya, Lebih seru hyperrealisme dia bilangnya. Iya. Buset, berat banget tuh. Pokoknya yang wah ini kayak film-film action heist Hollywood banget gitu kan. Terus Iya. ada lagi yang versi Justice League gitu kan, Iya. yang Batman vs Superman. Itu yang Ben Affleck kan? Ya yang Ben Affleck gitu. Ya sekarang pas nonton ini ya ternyata beda lagi juga treatmentnya gitu. Beda lagi? Jadi Serius? maksudnya gue ngelihatnya wah oke juga gitu ya, Batman dibawa jadi kayak nyelesain kasus pembunuhan Iya, gitu ya. iya. Maksudnya nggak ngelawan villain yang punya kekuatan super gitu. Ya seru Iya, aja gitu ngelihatnya. Udah gitu gue ngeliat, karena gue belum nonton kan, baru mesen tiket ntar jam 8 malam nih. Siap, by the way, nggak akan kan. spoiler gue. Spoiler, nggak apa-apa. Nah, terus gue ngeliat nih sini ya, menariknya tuh di IGN aja tuh reviewnya 10. Terus di Kincir naik tadi 10 juga reviewnya. Gokil. Itu bisa dinaikin gitu ya Iya. nanti. Cinecrip 8,5. Iya. GameSpot 6, IMDb 8,8 dan satu lagi Rotten Tomatoes 85. Nah, kalau menurut lu nih kenapa berbeda pandangan dan berbeda nilai dan value-nya untuk Batman ini menurut lu, Ria? Beda sih ya. Kalau buat gue karena ini baru pertama Matt Reeves bikin Batman, makanya nilainya 8 aja dulu. Kalau dikali 10 Jumawa ntar. Oh anjir, film pertama gue bagus banget gitu kan. Tahu-taunya film keduanya kacrut. Kacrut gitu, misalkan di lampu hijau ayo bikin sequel lah. Iya. Gue nggak mau gitu. Jadi untuk pertama mah kata gue udah bagus, cukup lah gitu. Oh, Dan iya. ceritanya ya itu dia, balik lagi gue suka gimana Matt Reeves ini kayaknya dia
gue nggak tahu gimana caranya dia bisa ngeyakinin eksekutif di WB gue mau bikin Batman 3 jam gitu. Tapi filmnya gelap semua gitu. Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa meyakinkan gitu kan. Ngelihat track recordnya WB kan ngacak-ngacak Justice League gitu dan lain-lain kan, gue kayak emang bisa ya dia bikin kayak gini gitu 3 jam. Ternyata bisa-bisa juga gitu. Udah gitu dia lepas dari Zack Snyder lah. Iya, maksudnya nggak selalu jadi produser, nggak selalu jadi sutradara kan dia. Bener. Jadi gue ngerasa wah berani juga nih orang gitu. Dan pas dia bikinnya kayak gini gue juga ngerasa oh oke lah. Maksudnya mungkin dia pegangannya ya gue punya cerita yang beda aja gitu. Dan emang belum pernah ada di film Batman sebelumnya gitu. Jadi pas gue nonton boleh lah ya gitu 3 jam. Lu kenal sama karakter Batman tuh dari umur berapa ya? Maksudnya dari lu kecil? Dari gue nonton Batman yang pertama itu Michael Keaton. Iya bener. Gue taunya itu. Gue gak pernah tahu Batman dari baca komiknya ya. Karena gue taunya dari film duluan. Iya sama. Jadi bener-bener gue gak pernah ngulik tuh Batman komiknya itu apa aja kayak gitu. Dan gue gak pernah tahu referensinya gitu. Cuman kenal berarti sama Michael Keaton Batman. Iya bener, dari Michael Keaton terus ke George Clooney, Val Kilmer. Berarti itu Jokernya itu yang masih gotik gitu kan? Jack Nicholson ya. Jack Nicholson. Iya benar. Itu kan berarti kan lu pertama kali nonton Batman berarti itu. Terus lu ketemu lagi Batman-nya Val Kilmer terus sampai sekarang. Menurut lu yang paling relate sama wah ini menarik ya. Selera konsep sinema lu gimana? Gue termasuk orang yang kayak bisa nerima sih semua versi Batman. Serius. Serius? Karena gini ya. George Clooney itu gila lawak banget filmnya ya. Yang Batman Batman Robin gitu ya. Tapi gue kan dulu nontonnya pas gue masih kecil ya. Nonton di Laserdisc gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa, gue suka, seneng gitu ya. Tapi pas di reveal sekarang iya ya campy banget ya. Tapi mungkin emang sutradaranya pengen bikin yang campy gitu. Bodoh amat gitu ya. Tapi pas kita udah agak dewasa kan ada Nolan bikin Batman. Cocok juga kan. Kayak itu. Wah ini baru nih Batman yang benar-benar kayak manusia banget gitu ya, nggak kayak kartun gitu ya maksudnya. Ada jiwa manusianya lah. Jiwa manusianya gitu. Biasanya kan Batman kan selalu menjuluki dirinya sebagai pahlawan. Kalau ini nggak pahlawan banget gitu. Iya, jadi kayak, gila ada dramanya lah gitu ya, ada romansanya gitu ya. Maksudnya elemen-elemen film lain tuh bisa gitu ada di Batman-nya Nolan gitu. Terus pas lihat yang Justice League, bukan yang Justice League, yang Batman vs Superman, Ben Affleck gue suka banget. Itu Ben Affleck ini Bruce Wayne cuy, gila. Iya benar. Orang kaya cuy, ini kelihatan ini orang kaya yang intelijennya tinggi. Iya, tinggi gitu. Jadi kayak sebenarnya gue seneng pas Ben Affleck jadi Batman tuh. Jadi kayak benar-benar wah bener nih. Udah tua kan, maksudnya kayak udah veteran gitu. Terus udah punya running perusahaan apapun itu gitu, terus tetap masih bisa ngegebukin penjahat gitu kan. Jadi kayak ini Batman yang cukup keren. Tapi kan banyak kontroversi ya, banyak orang yang nggak suka karena dia main mata-matain leher ya. Tapi karena balik lagi gue waktu itu nonton pas udah agak gede juga gitu, jadi kayak biarin lah anjir, dia udah stres 20 tahun gitu ya. Apa namanya? Gitu ya. Udah depresi, ngebantain musuh, masih ada aja penjahat ya. Wajar lah dia mau bunuhin orang gitu ya. Tapi kan banyak yang gak nerima. Nah pas di si Robert Pattinson ini, dia kayak Batman yang masih muda. Dan ini juga gue suka sih gitu. Jadi kayak, anjir iya ya dia masih muda. Di film itu kelihatan banget, dia tuh jadi Batman tuh kayak siap gak siap gitu. Jadi kayak berantem pun kayak bak-buk aja gitu ya. Ya jadi kayak gak ada teknik stylenya gitu. Jadi kayak, wah anjir gila asik banget nih kayak tawuran gitu dia tuh. Terus mau loncat dari tempat tinggi juga dia kayak ngelihat dulu gitu. Kayak gue kayaknya belum pernah nih kayak gini tapi gue harus gitu. Jadi wah ini Batman rookie gitu yang kayak masih Batman rookie. Yang kayak masih apa namanya, yang kayak masih ospek lah ceritanya, kayak masih takut gitu. Dan gue suka sih ngelihatnya gitu. Di sini ketangkap sih itu sama si Robert Pattinson gitu. Takut-takutnya dia tuh masih ada gitu. Jadi kayak pas gue nonton oke juga sih, maksudnya ngambil latar Batman yang ini gitu kan. Jadi Batman versi Robert Pattinson ini berarti dia lebih berbeda karena sisi dia lebih jauh lebih kekanak-kanakan. Iya, dia kayak masih lebih muda, kayak masih lebih labil. Makanya gue bilang ini tuh kayak film coming of age-nya Batman. Kalau coming of age kan romansa gitu. Nah ini tuh Batman punya nih. Nah ini Batman, Batman ini. Pertama kali gue denger Robert Pattinson itu bener-bener merankan Bruce Wayne. Gue underrated-nya, maksudnya gue selalu kayak gue mikir ini kenapa dia gitu loh. Maksud gue dia bukan Bruce Wayne tadi, bener kata lu. Bruce Wayne tuh Ben Affleck, bener. Val Kilmer, Michael Keaton itu Bruce Wayne nih. Tapi Robert Pattinson sosok si Dracula, Edward Cullen itu memerankan Batman, ternyata sukses ya ternyata. Buat gua dia sukses sebagai Batman, tapi buat Bruce Wayne gua belum lihat emang. Jadi emang untungnya porsi di film ini dia emang nggak pernah diliatin sebagai Bruce Wayne. Maksudnya jarang banget, dikit banget screen time dia di sini diliatin sebagai Bruce Wayne. Soalnya di sini kan dia Bruce Wayne yang penuh emosi gitu, penuh amarah gitu. Jadi gue ngelihatnya,
gitu aja gitu, murung aja. Pas jadi Bruce Wayne juga di sini ada dikit murung aja gitu. Wah anjir ini mah gila sangar gini Bruce Wayne gitu kan. Maksudnya enggak. Kayaknya gue lihat kalau dari review-review orang gue lihat banyak yang nggak suka dia nggak bisa jadi Bruce Wayne di sini gitu. Oke. Tapi gue ngerasa nggak masalah sih, orang ini baru dia tahun kedua, maksudnya tahun kedua dia jadi Batman gitu, dan dia emang lagi kayak nyari jati diri yang gue bilang tadi kan, kayak coming of age gitu kan, jadi kayak masih bener-bener bingung gitu jati diri gue tuh Batman atau Bruce Wayne gitu, belum bisa ngebagi dua gitu loh, jadi kayak emang ya udah. Dan di sini juga banyak disebutin kok dia nggak pernah tampil sebagai Bruce Wayne gitu dan lain-lain, jadi kayak jadi itu masih gue maklum gitu. Jadi gue masih nerima, oke lah gitu. Mungkin nanti kalau jadi ada sequelnya nih, kalau jadi ya kita lihat aja apakah ada progres gitu ya, apakah ada progres dia akan jadi Bruce Wayne-nya bakal lebih kelihatan gitu. Pasti menurut gua ada sih sequelnya sih ya. Iya sih. Maksudnya gua kalau udah kayak begini hype-nya pasti ada sih pasti sequelnya. Harusnya ya. Harusnya sih ada ya. Apalagi di endingnya di teasing juga tuh sama ada credit scene gitu kayak Marvel. Enggak, bukan credit scene, di sebelum ending aja ada villain yang lain gitu. Oh ya udah pasti. Itu kan pancingan doang. Pancingan. Biar lu mau enggak bikin lagi nih gua. Iya, nih gua ada nih. Akhirnya begini, lu mau ngelanjutin kan Warner Bros gitu ya. Ini ala-ala Nolan dulu kan pas bikin Batman Begins kan terakhirnya. Oh ini ada kartu Joker nih. Iya, siapa tahu dibikinin. Iya, harusnya dibikinin gitu-gitu. Nah, itu berarti kita ngomongin tadi lu mention Joker, kita ngomongin Joker. Menurut lu Joker itu selalu relate sama Batman atau memang Joker itu sebagai sebagai orang yang benar-benar bisa jadi pemantiknya di film Batman. Tapi kan di Batman ini kan setahu gua nggak ada Joker. Iya, nggak ada kan. Walaupun ada yang bilang di akhir ya, tapi itu nonton aja sendiri ya. Itu siapa gua nggak tahu. Gua orang awam gitu nonton. Nggak ada nih kayaknya. Iya, nggak ada. Nah, menurut lu haruskah dia ada di Batman? Gue sih nggak masalah ya, dia mau ada lagi. Tapi gue dengan senang hati juga kalau Batman nggak ngomongin lawan Joker lagi gitu. Pengennya gue pengen lihat galeri villain yang lain sebenarnya gitu ya. Gue udah dapat iterasi Joker berapa kali ya, kayak anjir Joker. Tapi emang keren gitu maksudnya musuhnya Joker tuh gitu kan. Cuman ya kata gue The Batman yang sekarang lawan Riddler pun udah kayak menyerupai Joker, gue bilang yang di film ini tuh yang gitu. Paul Dano itu. Iya, yang Paul Dano gitu. Maksudnya dia kan kayak emang sedeng juga kan, cuman di sini dia aksinya lebih pinter aja gitu. Maksudnya pakai teka-teki kayak gitu kan. Jadi gue ngerasa ini kayak udah ngegantiin Joker sih bagi gue gitu ya. Nggak tahu nih kalau mau dibikin ada Jokernya gitu nanti. Pasti kalau ada Joker, gue nggak sabar nunggu Robert Pattinson ketemu Joaquin Phoenix tuh gimana jadinya ketemu anak kecil. Bener-bener. Nah itu yang gue pikirin pas pertama nonton The Batman, gue ngerasa settingnya tuh masuk banget cuy sama film Jokernya si Joaquin Phoenix asli. Jadi si vibe kotanya itu kayaknya ini masuk ini kalau masalahkan si Joker. Gotham City iya si Gothamnya tuh kalau si Joker itu ada di film ini kayak seamless aja, kayak emang bener satu universe gitu. Oh ya? Gue ngerasanya kayak gitu pas nonton. Tapi kan ya nggak mungkin terjadi ya. Film Joker kan settingnya tahun 80-an gitu ya. Kalau ini kan lebih modern gitu. Jadi gue ngerasa ya kalau mau ada Joker bebas sih, boleh-boleh aja. Joker favorit lo? Siapa ya Joker favorit gue? Kalau gue bilang Heath Ledger bosen pasti. Jared Leto pasti pada ngamuk. Kalau bilang Heath Ledger bosan. Kalau bilang Jared Leto pasti ngamuk. Apaan tuh kacrut cuma tato doang, menang tato doang. Tapi jujur gue suka loh semua Joker. Maksudnya even sampai Jared Leto tadi ngomongnya suka semua Batman, suka semua Joker. Serius. Enggak, karena gue ngeliat balik lagi karena kita udah lihat banyak versi Joker gitu ya. Dan di sini Jared Leto ngeluarin versi Joker yang kayak gangster gitu. Gue suka aja gitu, anjir gangster men pakai ini apa namanya kalung emas gitu kan. Kacing-kacing bling-bling. Iya, terus pakai jaket kulit buaya kayak gitu kan. Anjir kata gue. Berani juga ngambil setelan Joker kayak gini gitu ya. Ya walaupun emang belum langsung klop gitu ya, tapi bagi gue ya percobaan yang baru lah. Iya sih. Berani, nggak bisa bilang benci juga. Iya gitu. Head to headnya adalah Heath Ledger sama Joaquin Phoenix sih. Iya, itu yang paling banyak orang sukai gitu. Karakternya Joaquin Phoenix itu menggambarkan Joker yang seperti di komik. Yang satu lagi si Heath Ledger menggambarkan Joker yang ini benar-benar psikopat nih orang. Iya benar-benar. Heath Ledger sih seru banget sih emang. Dulu pas pertama tahu juga kan pas nonton. Jir aneh banget nih orang gitu pas nonton. Sampai akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan gila. Terus pas Joaquin Phoenix sih gue ngerasanya lebih ini ya. Justru lebih Joker yang lebih membumi aja sih. Gue sukanya gitu ya. Dramatis gitu dan kayak sedih gitu. Ya tapi ya wajar lah. Itu kita ngomongin Joker. Kalau kita ngomongin Batman, tadi yang paling relate sama lu Michael Keaton, menurut lu gimana? Michael Keaton oke sih. Gue suka Batman yang pertama itu. Pasti gue suka selalu ingat sih Batman yang pertama ya, yang lawan si Jokernya aja. Joker Jack Nicholson.
Tapi gua nggak tahu nih Michael Keaton ntar juga ada lagi kan dia jadi Batman ya di film The Flash gitu. Oh iya benar. Nanti bener. Apakah masih relate? Ya pasti relate karena kita udah tua, sama-sama udah tua. Iya benar. Ya Allah, apakah dia masih kuat gitu ya meranin Batman? Val Kilmer tuh gue suka tapi kayak apa ya? Kayak forgettable gitu loh. Maksudnya ya udah. Gue dulu nonton George Clooney pun kayak kayaknya di Batman Forever itu dia emang filmnya kurang bagus ya kayaknya. Iya kayak ya udah deh gitu doang gitu. Padahal tapi dapat sih ininya. Bruce Wayne tetap dapat. Bruce Wayne dapat sih gitu. George Clooney. Nah, ini kayaknya soalnya George Clooney dikit nih. Batman-nya cuma 2 biji kalau enggak salah. Iya emang. Ya tapi George Clooney juga. Nah, ini Batman paling ganteng lah ya. Iya, paling ganteng tapi dia emang karena salah treatment aja sih kata gua. Ya dibikin kayak gitu Batman-nya bener-bener kayak super humor gitu kan, jadi ya udah gitu. Sebenarnya nggak salah George Clooney sih. Iya. salah studionya. Salah studionya pengen bikin Batman kayak gitu ya, tapi mau membaur sama masyarakat tapi kok harus Batman gitu, kenapa nggak yang lain The Flash gitu kan? Christian Bale, nah ini Christian Bale. Kalau Christian Bale gimana ya? Gue suka tapi sebatas nggak rutin gitu loh. Karena ya udah dia oke sebagai Batman sebagai Bruce Wayne gitu. Kalau gue rutin ke Bruce Wayne tuh Ben Affleck justru. Wah ini Bruce Wayne banget nih gitu. Oh, lu lebih ke Ben Affleck ya? Kalau Christian Bale mah kata gue dia ada di situ tuh pas udah aja gitu. Maksudnya ada di film The Dark Knight Rises gitu emang udah porsinya dia gitu. Emang segitu. Emang ditakdirkan ya udah. Emang ini mah Batman-nya Nolan harus Christian Bale gitu. Oh iya, gue paham. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kalian lebih suka Batman yang mana? Val Kilmer, Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck, atau Robert Pattinson? Atau makanya dari kelima itu kalian paling suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, oke. Ini kita ada Q&A sih mas, merespons audiens kincir yang tadi sudah komen. Tadi kan sempat di up di story. Mengenai tema hari ini tentunya menangi Batman. Nih buat Mas Aryan nih tolong direspon. Yang pertama, ada 3.672 pertanyaan mas. Mantap sekali. Bisa dirangkum lah ya jadi satu. Besok gak apa-apa kan? Aman kan, oke. Yang pertama ada Batman-nya Robert Pattinson harus ketemu Joker-nya Joaquin Phoenix dari Ed Rakjat. Nah menurut lo gimana? Ya bener, yang tadi gue bilang emang kayak cocok aja sih mereka di satu universe ini gitu. Cuman bedanya ketemunya gimana gitu, pakai mesin waktu atau apa namanya? Atau ininya turunannya atau beda universe ya? Atau ada multiverse lah, beda alamat itu. Ini jadi ngomongin Marvel ya anjir. Yang dua, apa gadget Batman favorit versi kalian? Oh, gue dulu nih. Oke, gue dulu. Gue sukanya Batmobile lah pasti. Iya benar. Batmobile lah, gila keren banget apalagi di Dark Knight ya. Itu Batmobile bisa ngancurin berapa kamera IMAX-nya Christopher Nolan. Beneran gue enggak bohong. Bener. Ada tahu ini senjatanya Batman yang awkward banget, hancur banget. Nah, jadi semprotan untuk penolak cewek. Iya. Aneh banget anjir. Terus ada lagi Batman yang dulu ya, ada Miles yang gitu ya. Semprotan untuk penolak cewek karena dia kan playboy kan si Bruce Wayne. Terus kata dia nyiptain itu buat ngejauhin cewek-cewek dari lingkungan dia lah. Aneh banget, ngapain coba? Kartu kredit Batman lah di ini George Clooney. Ada kartu kreditnya kartu kredit Batman. Batcard atau apa gitu. Itu gua yang butuh sih. Itu lebih butuh gua daripada mobilan lain. Itu pasti limitnya enggak ada. Lebih dari platinum ya. Lu yang suka apa? Kalau gue gue Batmobile pasti suka. Terus Batarang gue suka sih ya. Walaupun makin kesini makin jarang dipakai. Shuriken-nya ya? Iya, Shuriken-nya kan? Iya. Kayak gitu masih makin jarang dipakai. Di sini di The Batman dia ada Batarang tapi kayak versi awal gitu loh. Jadi menarik banget sih. Bukan nggak tahu Batarang, nggak tahu pisau gitu ya. Tapi mungkin nanti bakal jadi Batarang kali ya. Jadi kayak itu oke juga. Tapi Batmobile tiap Batman gue suka sih Batmobile tiap Batman. Itu gokil banget sih. Itu sih bahkan Batmobilenya si Robert Pattinson ini gitu ya, itu kayak mobil Fast and Furious doang gitu, kayak mobil muscle car-nya Amerika gitu. Tapi entah kenapa si Matt Reeves bisa ngemasnya kayak anjir ini Batmobil gue yang sangar cuy gitu. Ntar lu pas nonton The Batman pas scene kejar-kejaran udahlah lu nggak bisa napas. Gua pas anjing ini gila. Seriusan? Iya ini intens parah gila dia kejar-kejaran. Basically kan gue belum ngikutin Matt Reeves banget ya gitu. Film-filmnya juga gue belum pernah nonton gitu. Itu basically sinematografinya kayak gimana sih? Ya maksudnya dia menggambarkan Batman ini tuh dari shot-shotnya dia tuh kayak gimana sih? Atau dari scoringnya deh? Iya. Kalau ngelihat Batman yang sekarang sih lebih mirip treatment dia di Planet of the Apes ya. Yang dua film terakhir. Down sama War of the Planet of the Apes gitu. Jadi kayak emang lebih gloomy gitu sih. Ini tuh mirip kayak gitu. Jadi ya kalau udah nonton film dia yang itu pasti nggak akan jauh beda lah sama gitu. Cuman di sini emang dia itu beneran di sini ditolong banget sama scoringnya Michael Giacchino. Iya Michael Giacchino. Jadi
itu musik gitu ya bikin jadi kayak kehadiran Batman itu kayak jadi kayak 10 kali lebih serem gitu Pak. Jadi bener-bener wah lu kalau nonton di bioskop tuh kayak anjing nih gila nih musiknya tuh jedar-jedar gitu. Oh iya? Siap-siap aja gitu, ini tuh gua nih Vengeance cuy gitu. Jadi kayak ini kalau nggak ada scoringnya gue yakin cupu Batman Cupu ya? kayak apaan sih nol dong gitu ya. Dia lebih keserem ya? Iya, jadi kayak serem banget gitu. Jadi auranya tuh dapat banget, scoringnya tuh bisa nangkep itulah gitu. Gokil sih kata gue. Jadi kayak wah gokil udah. Kalau kehancuran kotanya gitu digambarin nggak? Oke, digambarin, tapi nggak ini banget sih, nggak apa namanya, nggak kayak apa ya, nggak kayak Nolan. skala besar gitulah. Kan kalau Nolan kayak yang The Dark Knight Rises kan dia kayak ngeluarin Iya, banyak kota-kota banget. kan meledak gitu kan jembatan. Di sini ada kayak hampir menyerupai itu malahan gitu, yang kotanya dikurung gitu loh sama ini meledak tapi ya udah sebatas itu aja gitu. Oh, berarti jatuhnya ini detektif mempertanyakan sebuah kasus gitu. Iya. Kayak Dan gitu. itu klimaks yang bombastisnya emang cuman di babak 3 doang di ujung gitu. Jadi lu nggak usah expect jedar-jedar sama yang tadi adegan kejar-kejaran mobil. Itu doang gitu. Kalau The Riddler, dia karakternya gimana di film itu? Riddler yang paling menarik sih. Di sini dia kayak cuman 5 menit kali ya. Di sepanjang 3 jam. Maksudnya lu ngelihat Paul Dano ya, ngelihat muka Paul Dano gitu. Sisanya itu emang cuman di balik topeng gitu kan. Terus lewat suara. Jadi gitu. lewat video call gitu. Ujung-ujungnya mah lu pas ngelihat face to face-nya cuman kayak 5 menitan lah kalau di total gitu. Tapi di situ diomongin gokil banget ya. sih. Iya, tapi di Karakter situ itu. kayak emang wah gila ini orang. Ya maksudnya mukanya kayak gua bisa nangkep dia Riddler banget gitu. Jadi kayak bener-bener kayak nerd gitu. Setelannya cupu gitu, kacamatanya yang frame-nya transparan gitu. Oh gitu? Iya, terus Paul Dano begitu sih ya iya, mukanya. jadi kayak oh emang pas sih gitu. Catwoman gimana? Nah, Catwoman di sini bagus sih. Gua cukup suka sih gitu. Jadi Catwoman Dia yang meranin siapa sih? Zoe Kravitz. Oh, Zoe Kravitz yang Zoe meranin. Kravitz. Oke. Cocok ya dia? Cocok sih. Dia sebagai Catwoman awal-awal juga ya ceritanya. Jadi Oke, belum jadi oke. Catwoman di sini. Oh, Kalau masih. kalau Batman di sini belum jadi Batman yang udah jagoan banget. Oh gitu. Masih jadi Batman cupu. Iya, jadi Batman ngelarin kasus-kasus kecil gitu ya. Batman coba-coba. Batman Kalau di coba-coba. sini. Iya, kalau di sini. Penguin. Nah, Penguin juga oke di sini. Ini kan namanya si Colin Farrell ya. Oh, Colin Farrell, iya. Dia dipermak gitu kan di sini, jadi kayak bukan dia gitu mukanya. Tapi dia oke sih. Di sini penggambaran Penguin juga oke diliatin sebagai mafia kan gitu. Iya. Jadi kayak oh ya udah nih cocok juga sih. Ini emang mafianya dapat banget sih gitu. Oke. mafianya. Emang berarti dari awal film udah dikenalin karakter-karakter itu yang nantinya mungkin bakal ini ya, mungkin bakal jadi salah satu villainnya yang Iya, bakal ngelawan si mungkin, Batman ya. Iya, mungkin nanti nggak tahu nih apakah sequelnya akan langsung gitu dari timeline yang ini atau skip time lagi, gua nggak tahu juga sih. Oke. Nah, nih next question ya. Tadi udah dijawab tuh gadget Batman versi kalian kan gue udah jawab nih, ada Batarang, gue Batmobile sama Batarang lah basically. Oke, yang 3 dari @codenamefire. The Batman harus banget ada sequelnya. Nah, tadi udah disinggung tuh kan. Kalau misalkan ada pun kalian pengennya dia lawan siapa gitu. Iya, Please benar-benar. banget jangan Joker mulu nih kalau kata Mas Arya nih. Kalau Joker udah overuse banget nih kayaknya nih kalau kata anak Jaksel. Tapi gue nggak tahu sih apa namanya. Gue nggak mikirnya Matt Reeves kayak gue bikin Batman kayaknya satu deh gitu. Mungkin ya kalau gue ngeliat dari si film ini sampai habis gitu. Yang terakhir pancingan itu mah buat ini aja kali buat. Oh gitu. Ya kalau apa namanya? Soalnya gue ngeliat di sini arc-nya Batman itu lengkap kan, intinya dari Batman yang belum jadi Batman sampai di ending itu inilah Batman yang kita kenal gitu. Jadi gue ngerasa di satu film itu sebenarnya udah dapet tuh satu itu. Tapi gitu. gini deh ya, menurut gue ya, coba deh misalkan gue bilang Batman, di benak lu aktor yang paling langsung muncul siapa? Ini gue gak nyebut Robert Pattinson sih, pasti Christian Bale duluan, ya kan? Soalnya modern cuy, itu Batman modern. Iya gak? Iya pasti. Itu yang gue pertanyakan gitu. Why? Iyalah, iya emang benar, makanya ini film pertama, karena film pertamanya dia gitu. Gue nggak belum bisa lah menilai Robert Pattinson seutuhnya sebagai apa Batman dan Bruce Wayne gitu ya. Tapi di sini dia ya udah cukup gitu, ya udahlah. Nggak ini banget lah, nggak bikin awkward banget lah gitu. Takutnya juga kalau misalkan dibikin sequelnya nggak bisa lu nggak bisa berekspektasi banyak gitu sama Matt Reeves gitu kan. Maksudnya juga kayak kita nggak bisa membandingkan Matt Reeves sama Nolan gitu ya, kayak mereka pun punya filmografi yang jauh berbeda gitu loh. Bener. Kita nggak bisa berekspektasi kayak nanti bakal jadi trilogi lagi kayak Christopher Nolan gitu di Dark Knight atau Dark Knight Rises. Bahkan Nolan pun
udah gitu, kalau trilogi udah. Iya. Walaupun tetap di interview kan dia bikin lagi. Dia nggak mau. Karena menurut gue udah cukup bikin Batman melalui style gue gitu. Iya. Nah, itu ada di 3 film itu. Nah, menurut kalian nih, sequelnya Batman sendiri kira-kira akan ada apa enggak? Tulis kolom komentar tuh. Ketika kita ngomongin Robert Pattinson kan berarti kan anak kecil ini kira-kira bakalan kuat nggak yang untuk meranin Batman untuk kalau misalkan ada sequelnya tadi kata Code Empire menurut lu? Gua nggak tahu sih. Robert Pattinson kan dia terkenal emang main filmnya apa ya? Belakangan ini kan dia emang ngejajal banyak film indie ya. Jadi gua nggak tahu nih. Ini kan kalau franchise gede berarti kan harus dikontrak gitu loh. Iya. Dia mau nggak sih acting buat yang panjang gitu, jangka panjang gitu. Gua nggak tahu nih. Dia kan emang orangnya eksperimental juga kan, kemana-mana gitu. Tapi mungkin kalau dia butuh duit ya tetap gitu ya. Bener gue setuju. Kalau misalkan mungkin ada uangnya bisa dong. Iya, kalau misalkan ada duitnya mah bisa aja sih. Cuman satu yang di benak orang-orang tuh kalau kita bilang Batman pasti Christian Bale. Iya pasti. Kalau Joker modern Heath Ledger gua. Oke, thank you Arya. Thank you banget ya. Siap. Udah mau mampir-mampir di Kincir. Wah, ini seru banget ngobrolin tentang orang yang pertama kali gue ketemu nonton Batman dia nih. Ya, kayaknya di sini belum pada nonton Batman semua nih. Soalnya gue pertama kali nonton. Oke, thank you banget ya. Siap. Thank you. Jadi gini ya guys, tadi omongan gue sama Arya tentang Batman ini. Menurut Arya dari Cinecrip, Batman adalah satu karakter yang kita kenal sebagai karakter pahlawan yang nggak begitu banyak humor, tetap dengan konsep dark. Dan filmnya itu benar-benar unexpected bisa dibilang. Yes. Dan ikonis banget ya. Jadi kalian bisa menemukan sisi lain dari Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson dan kalian juga bisa menemukan sinematografi ala Matt Reeves di sini dan kalian juga bisa nemuin Batmobile yang tadi katanya si Mas Arya bilang unexpected banget lah di situ kayak muscle car dan dia kayak jauh dari Batmobile sebelumnya dan kalian jangan ngebandingin sama Batman yang saudara lain soalnya pasti berbeda style dan formnya juga gitu. Oke. Sekali lagi thank you banget ya udah mampir dari Kincir dan sukses selalu Cinecrip. Salam buat anak-anak Cinecrip juga dan sukses selalu kontennya. Nah, itu dia episode ke-6 Breakdown Bros Podcast. Balik lagi dengan gua Nandika nanti di episode ke-7. Oke? See you guys and have a nice day. Bye-bye.